Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Aryani Astuti, instruktur Smart Tematik. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tema 9, yaitu benda-benda di sekitar kita. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tema 9, yaitu benda-benda di sekitar kita. Sebenarnya banyak sekali ya benda-benda di sekitar kita, macam-macam. Tapi kali ini kakak hanya akan membahas tentang benda tunggal dan campuran. Oke, untuk pertama kalinya kita akan belajar bahasa Indonesia dulu ya adik-adik. Nah, bahasa Indonesia ini kita akan belajar KD 3.3, yaitu meringkas teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik, dan nanti kita juga akan belajar unsur-unsur iklan atau isi iklan. Nah, siapa yang sudah tahu sebenarnya iklan sendiri itu apa sih? Oke, kita bahas ya. Iklan itu adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa kepada masyarakat umum. Nah, tentunya tujuannya nanti juga biar si masyarakat umum ini tertarik, kemudian dia akan menggunakan barang yang dipromosikan. Nah, di sini ada unsur-unsur iklan. Unsur-unsur iklan itu ada nama produknya, kemudian ada gambar yang menarik, kemudian kalimat iklan, terus keunggulan produk, dan juga ada harga produk. Selain itu ada nomor telepon yang bisa dihubungi adik-adik. Kalau nggak ada nomor telepon nanti bagaimana kalau tertarik, ya kan? Harus ada nomor telepon dan juga ada alamat pengiklan. Nah, kalau ada alamat pengiklan, kita si konsumen itu bisa tahu di mana dia harus mendapatkan barangnya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke soal-soal. Nah, soal yang pertama, suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa adalah A. brosur, B. iklan, C. pamflet, D. pengumuman. Nah, seperti tadi kita sudah membicarakan ya, bahwa jawabannya adalah iklan. Oke, kita lanjut di soal kedua. Nah, soal kedua, yang termasuk dalam iklan media cetak adalah A. koran dan majalah, B. radio dan koran, C. televisi dan majalah, yang D. radio dan televisi. Ingat, kita lihat dulu ya adik-adik, koran dan majalah kita keep dulu, radio dan koran. Ingat, radio itu apa? Radio itu adalah media elektronik ya. Kalau koran adalah media cetak. Jadi yang B tidak kita pilih. Kemudian yang C, televisi dan majalah. Ingat, televisi juga media elektronik, sedangkan majalah adalah media cetak. Berarti yang C tidak kita pilih juga. Yang D, radio dan televisi. Nah, ini keduanya, radio dan televisi, adalah media elektronik. Jadi jawabannya yang betul adalah yang A. Iya, sudah pasti A, karena koran dan majalah adalah media cetak, media yang dicetak ya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan soalnya. Tujuan dari sebuah iklan adalah, tujuannya untuk apa? A. membuat orang senang, yang B. agar barang terjual mahal, yang C. agar produksi barang lancar, yang D. mempromosikan barang. Ingat, iklan ya, iklan itu tujuannya untuk mempromosikan barang. Ya, kita lanjut ke soal yang keempat ya adik-adik. Soal yang keempat yaitu, nah di sini ada gambar iklan adik-adik. Ada sukses bersama Primagama. Kita lihat soalnya, yaitu judul iklan di samping adalah A. Primagama Smart. Dilihat di situ ada Primagama Smartnya enggak? Oh, ternyata enggak ada ya. Kita lihat jawaban selanjutnya.
Yang B, are you the next? Wah, are you the next? Yang C, terdepan dalam prestasi. Yang D, sukses bersama Primagama. Judul iklan itu kita lihat yang besar itu apa adik-adik? Yang besar tulisannya adalah sukses bersama Primagama. Inilah judul dari iklannya ya. Kalau terdepan dalam prestasi itu slogannya Primagama. Are you the next? Itu bahasa iklannya ya. Oke. Sampai di sini tentang iklan kalian sudah paham kan? Sudah paham, sudah jelas. Tadi sudah tahu ya apa itu iklan, tujuannya. Kemudian ini melihat bagaimana kita mencari judul iklan. Nah, soal yang kelima, kita lihat adik-adik ada gambar apa ini? Ada tulisan Go Green. Wah, hijau semua ya. Kalian tahu nggak apa itu Go Green? Go Green itu adalah peduli lingkungan. Nah, supaya peduli lingkungan kita harus merawat lingkungan kita ya. Oke, kita lihat pertanyaannya. Nah, gambar iklan di samping termasuk iklan apa ya? Coba kita lihat pilihan jawabannya. A, pendidikan. B, lingkungan. Yang C, kesehatan. Ataukah yang D, budi pekerti. Ingat tentang apa? Peduli lingkungan. Berarti iklan ini adalah yang termasuk yang B, yaitu lingkungan. Ya, jangan lupa ya adik-adik, kita harus selalu menjaga lingkungan kita. Oke adik-adik, tadi kita sudah belajar bahasa Indonesia. Kita lanjutkan sekarang belajar IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, di IPA ini kita akan belajar KD 3.9, yaitu mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu nanti ada zat tunggal dan zat campuran dan juga ada benda-benda campurannya ya. Oke, untuk lebih jelasnya kakak akan jelaskan dulu apa itu yang namanya zat tunggal. Nah, zat tunggal itu adalah merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis saja. Ingat, satu jenis ya. Nah, ini contohnya adalah ada air, jadi hanya air saja. Kemudian ada garam, ya hanya garam saja. Kemudian ada gula dan juga ada emas 24 karat. Ingat ya, emas 24 karat itu tidak ada campurannya. Kalau emas yang 18 karat, 22 karat itu masih ada campurannya. Bisa dicampur dengan tembaga, bisa dicampur dengan perak, atau bisa dicampur dengan yang lainnya. Oke, selain zat tunggal, kita akan belajar zat campuran. Nah, zat campuran adalah suatu zat terdiri atas beberapa jenis materi atau terdiri atas beberapa zat tunggal. Nah, zat campuran sendiri ini dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan heterogen. Kalau campuran homogen yaitu campuran yang zat penyusunnya terlihat sempurna. Contohnya ada air garam, sirup, air gula pasir. Nah, air garam ini kalau air dikasih garam kita aduk seperti air biasa, hanya terlihat seperti air biasa ya. Sudah jelas ya? Nah, kita lanjutkan. Kemudian yang campuran heterogen yaitu merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur secara sempurna. Dan yang menyusunnya itu bisa dibedakan adik-adik. Contohnya misalnya air dengan kopi. Ketika kita lihat itu masih ada endapan kopinya. Kemudian selain itu air dengan pasir ya. Pasirnya masih terlihat. Begitu juga dengan air dan tepung. Itu juga akan terlihat. Sudah jelas? Oke, kita lanjutkan ya. Kita lihat soal-soalnya. Nah, di sini ada zat yang terdiri dari beberapa materi disebut zat tunggal, zat homogen, zat campuran, ataukah zat materi. Ingat ya, zat yang terdiri dari beberapa materi adalah zat campuran ya. Ingat ya, zat campuran karena terdiri dari beberapa materi. Sudah? Yuk kita lanjut soal selanjutnya. Nah, di sini adik-adik ada minuman susu, ada garam, ada gula, ada minuman kopi. Nah, yang termasuk zat tunggal adalah
kita lihat minuman susu itu ada apanya, Dek? Ada air dan susu ya. Berarti bukan satu tunggal. Kemudian kalau garam, ya hanya garam itu sendiri ya, Dek. Kemudian gula juga hanya gula. Kalau minuman kopi, air dan kopi. Kita lihat pilihan jawabannya yang A, 1 dan 2. Betul nggak 1 dan 2? Tadi minuman susu bukan satu tunggal ya. Kemudian yang B, 2 dan 3. Kita keep dulu. Yang C, 1 dan 4. Kemudian yang D, 1 dan 3. Dari pilihan jawaban ini, adik-adik sudah tahu kan jawabannya? Iya betul, yaitu jawabannya adalah 2 dan 3, yaitu garam dan gula. Ya, kita lanjut ya. Tetap semangat. Kita tetap harus semangat. Ya. Nah, di bawah ini yang termasuk campuran homogen adalah campuran A, air dan pasir, B, air dan garam, C, air dan tepung, yang D, air dan tanah. Nah, yang termasuk campuran homogen adalah air dan garam karena terlarut sempurna ya. Masih ingat kan? Oke, kalau masih ingat, kita lanjut selanjutnya. Kita lihat di sini ada soal. Yang pertama air dan pasir, yang kedua air dan tanah, yang ketiga air dan teh, yang keempat air dan garam. Nah, campuran di atas yang termasuk campuran heterogen adalah, ingat heterogen berarti campurannya tidak sempurna ya. Yang A 1 dan 2, yang B 3 dan 4, yang C 1 dan 3, yang D 2 dan 4. Sudah tahu kan jawabannya? Tadi sudah kakak jelaskan ya. Oke, iya betul, jawabannya adalah yang A, yaitu air dan pasir dan air dan tanah karena tidak tercampur secara sempurna. Nah, untuk soal selanjutnya, segala sesuatu yang menempati ruang dan massa disebut A, zat kimia, B, unsur, C, senyawa, D, materi. Nah, adik-adik, segala sesuatu yang menempati ruang dan massa ini disebut materi ya. Materi. Kalau zat kimia itu suatu materi yang berisi tentang kimianya ya. Kalau unsur itu hanya murni satu saja. Kalau senyawa itu terdiri dari beberapa unsur. Oke. Nah, kalau IPA sudah kita pelajari semuanya, kita akan mempelajari IPS, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Nah, nanti di IPS ini kita akan belajar apa, adik-adik? Kita akan belajar KD 31, yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia. Nah, sebagai negara kepulauan, maritim, dan agraris. Dan serta pengaruhnya terhadap apa? Terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Ya. Nah, ini lihat ya adik-adik, ada gambar pantai dan lautnya, kemudian ada gambar pegunungan, dan juga ada gambar pemandangan. Ada sungainya, ada sawahnya, dan juga ada pak taninya ya, para petani ini. Nah, di sini yang ketiga gambar ini adalah merupakan kenampakan alam. Nah, apa sih kenampakan alam itu sendiri? Kenampakan alam ini juga disebut dengan bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah, kemudian juga ada penduduk yang tinggal di pantai, ada juga penduduk yang tinggal di pegunungan. Kenampakan alam ini dibagi menjadi dua adik-adik, yaitu wilayah perairan dan juga daratan ya. Yang perairan apa aja? Contohnya adalah sungai, laut, samudra ya. Kemudian kalau yang wilayah daratan itu contohnya ada gunung, ada lembah, ada ngarai, ada daratan ya. Sudah jelas ya? Agar kita lebih mantap lagi, yuk kita latihan soal-soal berikut ini. Yang pertama, berbagai bentuk di muka bumi yang terjadi secara alamiah disebut apa? A, pilihan jawabannya adalah pemandangan alam. Yang B, kenampakan alam. Yang C, keindahan alam. Ataukah yang D, pesona alam?
Ingat kita tadi sudah mempelajarinya ya. Berarti jawabannya adalah yang B, kenampakan alam. Adik-adik sudah pintar semua ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini ada gunung, ada sungai, ada lembah, ada laut. Persoalannya adalah yang ditanyakan yang termasuk kenampakan alam daratan, yaitu ingat gunung tadi apa? Darat apa air? Darat ya. Kemudian kalau sungai air, lembah adalah darat, yang laut adalah air juga. Kita lihat pilihan jawabannya. A 1 dan 3, B 2 dan 4, C 1 dan 2, D 3 dan 4. Iya, kalian sudah tahu ya jawabannya? Betul, jawabannya yaitu 1 dan 3, yaitu gunung dan lembah. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di soal ini yang ditanyakan adalah usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman keras disebut, ingat ya, dengan tanaman keras. A. Pertanian, B. Kehutanan, C. Perkebunan, dan D. Pertambangannya. Nah, jawabannya adalah yang kalian sudah tahu ya, yang C, yaitu perkebunan. Sampai di sini masih bingung nggak adik-adik? Enggak ya, semakin jelas ya. Oke, kalau jelas kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, ini soal yang ketiga, yaitu masyarakat suku Banjar dalam berdagang memanfaatkan kondisi alam berupa apa? Ayo. A. Pasar, B. Laut, C. Pantai, atau D. Sungai. Ingat, masyarakat suku Banjar ada di mana adik-adik? Di Kalimantan. Kalimantan itu sungainya besar-besar, jadi mereka memanfaatkan sungai untuk berdagang. Berarti jawabannya adalah yang D. Ya, inilah sungainya mereka manfaatkan untuk berdagang. Dan dinamakan apa? Dinamakan pasar apung. Mereka pakai perahu-perahu kecil kemudian berjualan di sungainya itu. Nah, menarik ya adik-adik. Kalau ingin lihat silahkan ke Kalimantan. Oke, kita lanjut. Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua apa saja? Benua Asia dan Eropa, ataukah Asia dan Australia, atau yang C, Asia dan Afrika, ataukah yang D, Asia dan Antartika? Kalian sudah tahu ya, kita di tengah-tengah benua apa? Iya, betul, kita di tengah-tengah antara benua Asia dan Australia. Dan kita pun termasuk di wilayah Asia Tenggara ya. Oke, sampai 5 soal tadi adik-adik yang IPS tadi bingung nggak? Nggak ada yang bingung ya, semuanya sudah jelas. Oke, mari kita belajar ke selanjutnya, yaitu kita akan belajar PPKN ya. PPKN kita nanti akan mempelajari KD 3.4, yaitu menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Nah, nanti ada sikap persatuan dan kesatuan, kemudian nanti ada manfaat hidup rukun itu apa, perilaku hidup rukun itu apa ya, macam-macam. Oke, dan kita lihat dulu ini. Di sini ada gambar. Pak guru ini juga ikut kerja bakti bersama-sama dengan anak-anak didiknya seperti kalian ya. Nah, di sini ini juga mencerminkan kehidupan yang rukun. Hidup rukun itu sangat perlu sekali ya adik-adik. Hidup rukun itu harus terjalin baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Nah, contohnya membantu orang yang membutuhkan itu juga merupakan hidup rukun loh adik-adik ya. Kemudian kita juga membantu orang yang susah, itu juga merupakan hidup rukun. Nah, dengan adanya hidup rukun itu akan memperkuat persatuan dan kesatuan kita ya. Persatuan baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, bahkan di keluarga kecil kita sendiri. Kalau kita saling membantu, kita bisa hidup rukun. Nah, sebenarnya rukun sendiri itu adalah apa? Saling menghormati, saling menyayangi, dan juga saling membantu. Oke adik-adik, kalian sudah pernah belum membantu temannya yang kesusahan? Misalnya meminjamkan alat tulis atau pensil karena temanmu tidak membawa.
Nah, itu adalah salah satu contoh hidup rukun yang di sekolah ya. Nanti kita akan bertanya tentang yang di sekolah, masyarakat maupun yang di keluarga. Oke, jelas adik-adik, hidup rukun. Jangan lupa ya pesan kakak, kalian harus hidup rukun dimanapun berada. Oke, untuk lebih mantap lagi, ini kakak akan memberikan soalnya. Nah, soal yang pertama adalah salah satu contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah A. Selalu mempermasalahkan perbedaan. Yang B. Mengutamakan kepentingan pribadi. Yang C. Bermain dengan teman yang sesama suku. Yang D. Mengutamakan kepentingan umum. Ingat, yang mencerminkan persatuan ya. Kalau selalu mempermasalahkan perbedaan, berarti kita nanti menjadi tidak damai ya. Kita ribut, berarti bukan ya. Kemudian mengutamakan kepentingan pribadi didahulukan, wah nanti bisa menjadi egois, itu juga bukan merupakan persatuan. Kemudian yang tiga, bermain hanya teman sesuku, dengan suku yang lain nggak mau, wah itu juga tidak bagus ya adik-adik ya. Jadi jawabannya yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah yang D, mengutamakan kepentingan umum. Tahu ya adik-adik? Oke, kakak lanjut soal yang berikutnya. Nah, di sini ada soal salah satu contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah A. Membersihkan lingkungan bersama-sama. Yang B. Menghormati perbedaan agama. Yang C. Enggan ikut gotong royong. Yang D. Mengutamakan kepentingan umum. Ingat, yang tidak mencerminkan adalah iya, tidak mau ikut gotong royong. Nah, jadi jawabannya adalah C, enggan ikut gotong royong. Kalau membersihkan lingkungan bersama-sama, ya harus kita lakukan ya. Apalagi menghormati yang berbeda agama. Itu harus kita utamakan. Nah, itulah nanti toleransi kita akan semakin berkembang ya adik-adik. Oke, kakak lanjut soal yang ketiga. Nah, di sini ada yang pertama, menjenguk teman sakit. Yang kedua, bermain dengan teman seagama. Yang ketiga, hormat dan patuh kepada orang tua. Yang keempat, ikut gotong royong. Nah, di sini pertanyaannya adalah contoh hidup rukun adalah yang mana adik-adik? Kalian sudah bisa ya? Coba kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, 1, 2, dan 3. Yang D, 1, 3, dan 4. Yang C 1, 2, dan 4. Sedangkan yang D 2, 3, dan 4. Ingat, hidup rukun ya. Oke, yaitu jawabannya adalah yang B. Mengapa yang 2 tidak dipilih? Iya, karena bermain dengan teman seagama, hanya satu agama saja. Tidak boleh ya adik-adik, kita harus bersama-sama bermain dengan siapapun tanpa membedakan agama, suku, ataupun strata sosial dan yang lain-lain. Oke, kita lihat soal yang keempat. Di sini salah satu manfaat hidup rukun adalah A. Persatuan makin kuat. Yang B. Hidup tidak tenang. Yang C. Pekerjaan menjadi berat. Dan yang D. Pergaulan makin sempit. Nah, salah satu ingatnya, kalau manfaat berarti persatuan semakin kuat ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada membantu tetangga yang kesulitan, ikut kerja bakti di lingkungan, piket bersama teman, ikut upacara bendera, yang mencerminkan hidup rukun di masyarakat. Ingat ya, di masyarakat adalah, kita lihat dulu yang tadi, yang satu membantu tetangga yang kesulitan itu di masyarakat atau di sekolah atau di keluarga. Nah, yang satu benar ya, di masyarakat. Yang kedua, ikut kerja bakti di lingkungan. Benar nggak di masyarakat? Oh betul. Oke, yang 1, 2 kita keep dulu ya, kita ambil dulu, kita simpen jawabannya. Yang ketiga, piket bersama teman. Wah, kalau bersama teman berarti di mana adik-adik? Kalau piket berarti di sekolah. Ikut upacara bendera juga di sekolah. Nah, di sini ada pilihan jawabannya 1 dan 3.
yang B 2 dan 3, yang C 1 dan 2, dan yang D 3 dan 4. Nah, kalian sudah tahu ya, jawabannya adalah yang 1 dan 2. Demikian adik-adik Smart Generation, penjelasan mengenai tema 9 benda-benda sekitar kita. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan bunyikan lonceng agar tetap update video kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi.